Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Nawailat ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala 'alal khairi wa ta'awudillahi wa qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi nikmat yang sangat luar biasa besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan untuk sholat Isya berjamaah. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak ditakdirkan untuk sholat berjamaah. Ini nikmat yang sangat luar biasa sekali. Kemudian setelahnya kita akan belajar bersama, ngaji bersama. Ini sungguh nikmat yang sangat besar sekali. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu jadi orang baik, jadi orang benar, maka dia akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Di hadis yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dimana dia itu berjalan ataupun sibuk untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Jadi alhamdulillah kita berada dalam tren tersebut, track tersebut. Oke, untuk tema kita pada malam hari ini sebagaimana yang disepakati, kita akan membicarakan mengenai menjadi duta Islam melalui akhlak. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, pernah dengar nggih? Pernah dengar? Beliau itu adalah ulama Syria. Beliau syahid di tahun 2012-an. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Al-Islam wal Gharb, Islam dan Barat, beliau mengatakan seperti ini. Islam di Barat, saya melihat Islam di Barat itu lebih teraktualisasikan, lebih teraplikasikan daripada Islam di negara-negara Islam itu sendiri. Itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bicara seperti itu. Islam di sini maksudnya bukan Islam secara spiritualitas. Kalau spiritualitas jelas negara-negara Islam di sana lebih unggul, tapi di sini maksudnya adalah nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai Islam seperti saling menghormati, ketertiban, tidak ada tidak banyak drama, tipu daya, membuang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan Islam di Barat itu lebih teraktualisasikan, lebih Islami daripada di negara-negara Islam itu sendiri. Seperti itu. Bahkan beliau mengatakan seperti ini setelahnya itu. Saya khawatir bahwasannya nanti Barat itu akan menjadi pusat ataupun sentral peradaban Islam selanjutnya. Jadi sentral kebangkitan Islam, peradaban Islam itu nantinya akan berkembang di Barat, bukan berkembang di negara-negara Islam itu sendiri. Jadi beberapa minggu yang lalu Salam mencoba searching di Google, berapa sih populasi umat Islam di Amerika.
Saya menemukan sekitar 4,4 jutaan. Itu yang mana artinya itu cuma 1,5 kalau nggak salah, 1, sekian persen dari keseluruhan populasi di Amerika itu sendiri. Tapi kenyataannya growth daripada Islam itu sendiri, pertumbuhan daripada Islam itu sendiri itu mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan saya melihat sebagaimana yang dikatakan oleh Research Center, Pew Research Center mengatakan bahwasannya pertumbuhan Islam di Amerika itu akan menjadi 2 kali lipatnya. Yang sebelumnya 4 juta, 5-an, nanti di 2050 itu akan menjadi 8 jutaan. Otomatis kalau itu menjadi kenyataan, maka akan banyak Islam, akan banyak masjid berdiri di mana-mana. Dan ketika itu otomatis syiar-syiar Islam itu akan menggaung di mana-mana. Semakin menyebar di mana-mana. Dan logikanya seperti ini, kalau menjadi minoritas saja, sebagaimana dikatakan oleh Al-Buti tadi, kalau menjadi minoritas saja nilai-nilai Islam itu bisa lebih Islam, Amerika lebih Islam daripada negara-negara Islam itu sendiri. Bagaimana jika lebih banyak lagi, orangnya lebih banyak, masjidnya lebih banyak? Maka tidak salah jika Buti itu mengatakan, saya khawatir nanti pusat peradaban Islam itu akan bergeser dari yang sebelumnya di Timur Tengah itu menjadi di Amerika, menjadi di Barat. Kemudian beliau menukil ayat di surat Muhammad, wa in tatawallau yastahlif qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian membangkang, maka Allah akan mengganti kalian dengan umat yang lain, maksudnya ya umat Islam yang ada di Amerika, yang mana mereka tidak akan membangkang seperti kalian. Jadi potensi Islam di Barat, di Amerika itu sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali. Dan ini yang mungkin relate dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu menjadi duta Islam melalui akhlakul karimah. Di sini ada 2 poin kalau kita melihat judul kita, tema kita, menjadi duta Islam melalui akhlak. Ada 2 poin, ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah duta Islam, yaitu dakwah. Yang pertama adalah dakwah, dan yang kedua adalah akhlak. Yang pertama adalah dakwah, dan yang kedua adalah akhlak. Dakwah. Yang pertama, dakwah. Secara otomatis kita umat Islam itu pasti menjadi duta Islam, menjadi dai, menjadi pendakwah, menjadi representatif daripada Islam itu sendiri. Kok bisa? Bukannya hanya ustadz-ustadz saja yang merepresentasikan Islam, bukannya para kiai saja yang merepresentasikan Islam, yang menjadi dai. Kenapa kok setiap dari kita itu menjadi representasi atau menjadi dai daripada Islam, menyampaikan, menyebarkan Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali bagi mereka yang beriman. Wa 'amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan mereka yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan bagi mereka yang saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Jadi orang yang sukses di sini, orang yang tidak merugi, manusia yang tidak merugi, itu syaratnya 4, yaitu illal ladzina amanu, dia harus beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh, dan yang ketiga wa tawasau bil haqqi,
saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Disinilah kunci dakwah. Jadi kalau kita mau menjadi Islam, benar-benar Muslim, maka kita harus berdakwah. Wa tawasau bil haqqi. Kita harus mengingatkan satu sama lain. Dan itulah mengapa Islam itu ataupun umat Islam itu menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau itu adalah umat terbaik. Engkau umat muslim, engkau adalah umat terbaik. Mengapa engkau umat terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa engkau menjadi umat terbaik? Karena engkau itu mengajak dalam hal kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, ini poinnya, ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Umat-umat sebelumnya, umat Nasrani, itu tidak ada konsep amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan itu tidak ada. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingatkan satu sama lain. Jadi konsep amar ma'ruf nahi munkar, saling mengajak, berdakwah, saling mengingatkan, itu adalah konsep Islam. Itulah mengapa Islam itu menjadi agama ataupun umat muslim, kuntum khaira ummatin, menjadi umat Islam terbaik. Yang membedakan dengan umat-umat Islam terdahulu. Coba kita renungkan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan nabinya atau rasulnya setelah wafatnya Rasulullah? Ada yang tahu? Anyone know? Kenapa Allah, padahal indikator ataupun hal yang menyebabkan Allah mengutus para nabi ataupun seorang nabi rasul itu ada. Kekacauan di mana-mana, kemungkaran di mana-mana setelah wafatnya Rasul. Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Rasulnya setelah wafatnya Rasulullah? Padahal itu semakin parah. Padahal keadaan di dunia ini itu semakin parah dan kita itu butuh seorang Rasul. Kenapa? Karena di dalam Islam itu sudah ada konsep tadi, katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kita sudah punya konsep amar ma'ruf nahi munkar itu, kita udah punya konsep dakwah. Jadi tugasnya seorang nabi itu sudah diambil alih oleh umat Islam itu sendiri. Jadi tugasnya seorang nabi yang mengingatkan untuk tidak melanggar perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, memperbaiki suatu umat, itu sudah terganti, udah terrepresentatifkan oleh umatnya. Maka tugas seorang rasul atau tugas seorang nabi itu sudah secara otomatis bekerja. Secara otomatis itu sudah berjalan. Maka sudah gak butuh lagi para rasul, sudah gak butuh lagi para nabi. Jadi seperti itu. Jadi itulah keunggulan Islam. Jadi konsep dakwah ataupun amar ma'ruf nahi munkar itu sangat luar biasa sekali. Itulah yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, umat-umat sebelumnya. Jadi mau nggak mau, setiap dari kita itu mengemban kewajiban berdakwah, mengemban kewajiban untuk berdakwah menyebarkan Islam itu sendiri, terutama di negara seperti Amerika ini. Nggak mesti harus ustadz, nggak mesti harus di masjid, nggak mesti harus di atas mimbar. Dan kita berdakwahnya nggak mesti harus mengenai ilmu keislaman, enggak. Kita bisa berdakwah dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Nah, ya itu poin pertama.
Jadi poin pertama kita adalah menjadi duta Islam. Jadi kita secara otomatis, kita sebagai muslim itu menjadi duta Islam, merepresentasikan Islam. Maka kita wajib untuk berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan kebaikan dalam Islam. Kemudian poin yang kedua, para jamaah sekalian, adalah akhlakul karimah. Jadi kita menyebarkan Islam, menjadi duta Islam dengan akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Dan akhlakul karimah ini sangat mujarab sekali untuk menjadi ladang dakwah kita, menyebarkan Islam, terutama seperti negara-negara di Amerika. Kenapa? Karena akhlakul karimah ini adalah sifatnya universal. Semua agama itu pasti mengajarkan akhlakul karimah. Ya, jadi semua agama, ya, agama baik itu Nasrani, Yahudi, terutama Islam, itu pasti mengajarkan akhlakul karimah. Jadi kalau Syekh Ahmad Toharoyan itu mengatakan bahwasanya agama langit itu agama-agama seperti agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam, itu pasti mencakup 3 hal, Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah akidah. Pasti itu mengajarkan akidah. Setiap agama itu pasti mengajarkan akidah. Dan yang kedua adalah mengajarkan syariah. Syariah itu ya seperti fikih, zakat, puasa, hal-hal ibadah sehari-hari itu syariah namanya. Wudu, itu syariah. Kemudian yang ketiga adalah akhlakul karimah. Lah, kalau syariah ini pasti beda. Setiap agama itu memiliki syariat yang berbeda. Islam syariatnya berbeda dengan Nasrani. Begitu juga dengan Yahudi, itu berbeda. Syariat kita berbeda, cara sholat kita berbeda, cara puasa kita berbeda, ibadah-ibadah kita berbeda, ritual kita berbeda. Tapi yang sama, kita memiliki kesamaan itu dalam hal akidah dan akhlak. Jadi akhlak ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah ajaran lintas agama. Akhlak ini adalah ajaran lintas agama. Jadi semua agama itu pasti mengajarkan akhlakul karimah. Jadi semua agama itu pasti mengajarkan akhlakul karimah. Gak hanya agama. Yang tidak beragama pun pasti sepakat bahwasannya akhlak itu adalah kunci untuk kita, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita. Bahkan mereka yang gak beragama pun itu pasti sangat menekankan mengenai akhlak. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, walaupun kita berbeda agama. Namun bedanya dengan Islam, Islam itu interaksinya tidak hanya dengan sesama manusia. Jadi Islam itu berakhlak itu tidak hanya dengan sesama manusia, Bapak Ibu sekalian. Tapi Islam itu interaksinya, akhlaknya itu juga ditekankan dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Malik mengatakan seperti ini. Man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassak. Barang siapa yang dia itu beribadah namun dia nggak berakhlak, bertasawuf dan berakhlak maksudnya, maka dia itu dianggap fasik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholat. Kita sholat. Aurat sholat itu untuk laki-laki apa, Bapak Ibu sekalian?
Aurat sholat? Anyone know? Aurat sholat untuk laki-laki misalnya itu pusar sampai lutut. Nah, ketika ada seorang laki-laki yang sholat dengan penampilan seperti itu sah atau enggak? Sah kan? Sah. Itu sah. Tapi bagaimana dengan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mau ketemu orang penting, kita penampilan kita Masya Allah rapi dari atas sampai bawah. Masa iya dengan Allah Subhanahu wa taala kita berpenampilan seperti itu? Jadi syariat saja, fikih saja itu gak cukup. Kita harus dibarengi dengan akhlak. Contoh lagi. Misalnya zakat. Misalnya nih, ada seseorang yang sudah mempunyai emas. Emas kan wajib zakat, nggih? Ya enggak? Emas wajib zakat ya? Emas adalah barang harta yang wajib dizakati. Misalnya nih, ada yang punya emas. Emasnya itu disimpan, nggak dipakai. Emasnya itu sudah nisab. Nisab itu dalam artian kalau Islam itu, dia sudah dianggap kaya. Jadi Islam itu tidak mengambil zakat kecuali dari mereka yang benar-benar kaya. Makanya di dalam Islam itu, di dalam zakat itu ada nisab namanya. Jadi ada nisab. Misalnya, ada seorang yang mempunyai emas. Emasnya ini sudah sampai nisab, dalam artian dia sudah kaya. Misalnya 90 gram misalnya. Dia sudah mempunyai emas batangan 90 gram. Nah, udah lewat setahun nih. Misalnya punya emas tersebut 90 gram itu tercatat dari mulai tahun kemarin, tanggal 20. Jadi tanggal 20 Desember 2024, si A ini punya emas 20 gram. Dia mempunyai emas 20 gram. Kemudian otomatis bayar zakatnya kapan? Tahun depannya kan, Desember tanggal 20 tahun 2025. Oke? Jelas ya? Harusnya kan seperti itu. Tapi orang ini karena dia ingin menghindar dari zakat, orang ini itu sebelum tanggal 20, yaitu tanggal 19-nya, dia dikasih itu pada anaknya. Ini nak, emas tak kasih 20 gram misalnya. Maaf, bukan 20 kilo ya, 20 gram misalnya. Berkurang kan? Asalnya 90 gram jadi berapa? 70. Jadi 70 gram. Wajib zakat enggak? Secara syariat wajib zakat enggak? Enggak. Secara syariat wajib enggak, dan itu sah-sah saja. Karena emasnya udah berkurang, dikasihkan ke anaknya. Tapi apakah dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Dia mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akhlak itu sangat penting sekali. Dalam Islam itu ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Jadi orang-orang yang bermain dengan agama Allah seperti itu namanya orang fasik. Orang fasik itu orang yang orang yang melakukan dosa besar. Ya. Kemudian dilanjutkan, Imam Malik melanjutkan, waman tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandaq. Dan barang siapa yang berakhlak namun dia tidak memiliki syariat, dia nggak paham bagaimana cara sholat, dia sangat bagus sekali nih, dia bisa, Masya Allah, dia tahu akhlak, dia tahu adab, dia tahu moralitas, namun dia nggak memiliki syariat, katanya Imam Malik. Gimana statusnya? Faqad tazandaq. Maka dia itu berstatus apa? Menjadi kafir zindik. Faqad tazandaq. Misalnya nih, Masya Allah, dia ke masjid terus, sholat terus. Masya Allah, rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia nggak tahu apa yang membatalkan sholatnya.
Di sholatnya itu ada, misalnya ada pup anaknya, misalnya dia asal sholat aja, padahal itu kan nggak sah sholatnya, ya nggak? Itu nggak sah. Tapi dia rajin ibadah nih, wiridan, sholat sunnahnya kenceng, baca Qur'annya kenceng, tapi dia nggak tahu bagaimana sholat yang benar, apa hal-hal yang membatalkan sholat, apa hal-hal yang membatalkan puasa, apa hal-hal yang mewajibkan puasa. Dia nggak tahu. Nah, ini nggak bisa. Jadi harus berimbang. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Maka katanya Imam Malik, ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, kita harus mengintegrasikan, kita harus menggabungkan dua hal ini, yaitu akhlak dan syariat. Jadi akhlak dan syariat ini sangat penting sekali. Kemudian Imam Malik juga pernah berkata ke Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini, tahu Imam Syafi'i nggih? Tahu Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i pelopor mazhab Syafi'iyah yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia terutama. Itu Imam Malik pernah berkata kepada Imam Syafi'i muridnya. Imam Malik pernah berkata seperti itu. Ij'al ilmakah milhan wa adabakah dagiqon. Ij'al ilmakah milhan wa adabaka dagiqon. Jadikanlah ilmumu sebagai garam dan akhlakmu, adabmu seperti tepung. Maksudnya gimana? Jadikanlah ilmumu seperti garam dan jadikanlah adabmu itu seperti tepung. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi misal seperti kita buat bakwan misalnya ya. Misal kita buat bakwan. Jadi kalau kita buat bakwan, ya, misalnya tepungnya 10 kilo, maka garamnya apakah harus 10 kilo? Gimana? Kita buat bakwan nih, tepungnya 10 kilo, apakah garamnya juga 10 kilo? Nggak mungkin kan? Bisa hancur rasanya nanti ya. Ya, jadi kalau tepungnya 10 kilo ya paling tidak garamnya berapa ons misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi antara ilmu ya, Imam Malik ini ingin mengingatkan muridnya bahwasanya akhlak itu, ilmu itu harus dikontrol dengan akhlak. Ilmu itu harus dikontrol dengan akhlak. Jadi bukan berarti kita nggak boleh banyak ilmu, nggak masalah. Tapi semakin banyaknya ilmu, akhlakmu harus lebih banyak lagi. Akhlakmu itu harus lebih banyak lagi. Jangan sampai sama. Kalau sama rusak. Rusak kalau sama. Jadi benar-benar harus akhlak ini mendominasi. Jadi oleh karena itu akhlak ini sangat penting sekali. Dan juga Rasulullah SAW bersabda ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi tujuan utama Rasulullah SAW itu diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dari di sini kita bisa memahami bahwasanya tujuan utama Rasulullah SAW diutus adalah memperbaiki akhlak, memperbaiki akhlak kita yang sudah rancu. Jadi akhlak ini sangat penting sekali. Kemudian mungkin Bapak Ibu pernah dengar, jadi dikatakan bahwasannya
lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwasannya berdakwah dengan akhlakul karimah itu lebih utama daripada berdakwah dengan mulut, dengan berbicara, dengan menyampaikan dengan mulut kita. Karena di dalam surat Ali Imran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jadi surat Ali Imran itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah surat yang mengisahkan, mayoritas suratnya itu mengisahkan mengenai perang Uhud. Pernah dengar perang Uhud? Ya, jadi mengisahkan perang Uhud, di mana ketika itu umat Islam itu sebenarnya sudah mau menang. Ya. Itu sudah mau menang. Ya. Namun karena ada sahabat, sebagian sahabat yang dia itu terlena oleh godaan harta jarahan, karena sudah melihat Islam itu di atas angin ketika itu. Sebagian sahabat itu terlena ingin mengambil sebagian harta jarahan itu. Maka sebagian sahabat itu turun dari gunung, sebenarnya sudah ditugaskan nih oleh Rasulullah, kamu jangan turun, kamu di sini. Tapi sebagian mereka itu memilih untuk turun. Lah, gara-gara mereka itu turun, maka jadi berbalik arah. Yang sebenarnya umat Islam itu berada di atas angin, malah kebalik, kalah. Namun apakah Rasulullah ketika itu marah-marah kepada mereka? Ketika itu kan Islam kan barulah istilahnya ya. Perang Uhud kan baru ya. Baru. Apakah Rasulullah ketika itu marah-marah dengan mereka, para sahabat yang turun itu, yang menyebabkan umat Islam itu kalah? Enggak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka kamu berlemah lembut wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah gak marah kepada mereka. Rasulullah berusaha untuk menunjukkan bahwasannya ya udah itu salah. Ya menegur tapi tidak marah. Jadi Rasulullah ingin menunjukkan gini loh Islam. Islam itu dibangun atas dasar lemah lembut. Islam itu dibangun dengan akhlak yang baik, yang bagus, yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan kesabaran. Itulah Islam. Jadi dari sini kita bisa memahami, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya dakwah dengan akhlak itu sangat powerful sekali. Jadi posisi kita di Amerika, ya, di mana dikatakan tadi oleh Al-Buti bahwasanya potensi Barat untuk menjadi pusat peradaban Islam itu sangat luar biasa sekali. Itu peran kita di sini sangat dibutuhkan. Jadi kita berdakwah melalui akhlak. Bagaimana kita berinteraksi, nanti mereka otomatis akan melihat kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita menjaga kebersihan. Mereka akan melihat kita, oh seperti itu ya Islam. Dan secara dengan perlahan semakin banyaknya umat Islam yang ada di Amerika, semakin banyaknya masjid nantinya, semakin banyaknya syiar-syiar Islam yang dikumandangkan, maka dengan itulah Islam akan tumbuh.
Dengan itulah mungkin peradaban Islam akan bangkit lagi, bukan di timur, akan tetapi di barat. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa melakukan diskusi ya. Oke. Lalu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita bisa berdiskusi Bapak Ibu sekalian. oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ketika Islam masuk di Indonesia dengan para leluhur Wali Songo, dengan mudahnya mereka transfer Islam dan mereka Indonesia langsung menerima Islam dengan angka 50 tahun. Oke. Tapi sebelum itu hanya berkisar 1000 famili di sisi Surabaya. Ya. Di sisi timur. Iya. Resepnya dari itu yang kita akan mungkin kita di sini masih memerlukan figur-figur Wali Songo juga di sini Pak. Seperti kayak bangsa kita Indonesia di sini sangat dibutuhkan. Iya. Iya dong. Di sini Indonesia saya melihat sangat potensi sekali untuk berdakwah. Berdakwah ya. Iya. Dengan culture kita, dengan penyesuaian tidak terlalu repot dan pakaian yang Ya. sudah lain itu kita. Kemudian juga ada zil mungkin resepnya itu Pak gimana? Yang kita apa mungkin dahulu itu orang tidak berfokus pada material. Saat ini kita berhadapan di sini mungkin dengan material. Berhadapan itu dengan material. Seperti dengan alat saya setuju gitu. Ya resepnya daripada Wali Songo itu mungkin Bapak bisa utarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk Wali Songo, di mana Wali Songo ini mempunyai peran besar berdakwah di Nusantara, terutama di negara kita Indonesia ya. Sebatas pengetahuan saya Pak, apa yang saya baca bahwasannya Wali Songo itu masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Seperti yang saya bahas tadi bahwasannya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi Wali Songo itu datang ke Indonesia itu bukan dengan langsung ceramah ke masjid, buat pesantren, buat sekolah, enggak. Tapi mereka datang ke Indonesia itu dengan cara berdagang. Mereka tunjukkan tuh Islam itu seperti apa sih. Berdagang yang jujur, menjadi pedagang yang jujur, menjadi pedagang yang ramah tamah, menjadi pedagang yang sabar, tidak menipu. Nah, seperti itu. Itu sebatas pemahaman saya. Jadi mereka berdakwah itu dengan akhlakul karimah. Jadi mereka berdakwah itu dengan akhlakul karimah. Apa ada yang tidak dimasukkan juga dengan istilah yang wayang? Iya, entertainment lah, entertainment. Ya mungkin bisa Pak ya, wayang mungkin bisa. Ya kita tahu wayang itu adalah budaya kita. Ya. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan Islam, ya oke-oke aja. Jadi kita mendekati suatu kaum itu, ya kita harus mempelajari budaya kaum itu.
Iya. Ya kita berbaur dengan mereka. Mungkin juga kita harus bermain wayang juga mungkin Pak, seperti itu ya. Seperti itu. Ya, jadi kita harus mendekati mereka dengan culture juga seperti itu Pak. Ya Pak. Ada lagi, Ibu, Bapak? Atau udah lapar? Lapar. Ya gimana Pak? Kita diskusi aja Pak. Oke, ya. Ya. Memang kita setuju bahwa agama Islam itu berdasarkan dengan individual dan spiritual. Ya. Tapi juga ada sosial dan intelektual. Oke. Dan yang saya mungkin harapkan dalam penyelesaian lintas ya, para akademis sendiri, suara mereka itu agak kurang bisa dicerna dengan umat. Nah, agak sedikit umat kita ini sosial dan intelektual itu agak sedikit bergeser, bukan tidak ada sedikit bergeser. Iya, betul. Karena ini yang mungkin para akademis ini yang sebagai muda saya kedua Pak, insya Allah mudah-mudahan bisa juga memberikan Amin Pak. arahan. Amin. Apakah ada lagi yang mau mendiskusikan sesuatu, ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu-Ibu? Atau kita mau lanjut ke acara berikut? Kita masih ada acara berikut setelah ini. Tidak bersama. Ya silakan, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mau ditutup dengan Pak. Ya, terima kasih Ustaz yang telah berbagi dengan kita. Disampaikan juga ya, dakwah yang paling utama adalah dakwah dengan akhlakul karimah. Mungkin Bapak pernah dengar ya, itu di Pew Research di Amerika ini ada survei nih, siapa yang suka sama Islam. Di Amerika ini ternyata cuma hanya 27% yang punya image positif terhadap Islam. Nah dari 27% itu 95%-nya mereka punya image yang baik tentang Islam karena banyak dia punya teman orang Islam, kenal dengan orang Islam. Jadi betapa pentingnya tadi apa namanya dakwah melalui perilaku kita ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi duta-duta Islam, menjadi dai-dai untuk agama kita ini dengan cara dengan akhlak kita. Kalau kita di kerjaan jangan jadi orang yang paling bandel gitu kan. Jadi orang yang rajin, orang yang tepat waktu dan seterusnya. Karena ini membawa agama kita, tidak hanya membawa nama kita, cuma membawa Islam untuk bisa tersebar di Amerika ini. Jadi kalaupun Bapak Ibu sekarang lagi sulit ya, zamannya Trump sangat kalah kepada kita yang imigran. Kalau bisa menurut saya just stay. Kalau memang nggak perlu sekali ke Indonesia, at least nambah jumlah orang Islam di Amerika ini. Kata orang itu number is important kan, jumlah itu penting. Gitu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini walaupun cuma nambah satu, ya jadi berkah bagi Islam keseluruhan terutama di Amerika ini. Saya sendiri juga dulu ya saya datang ke sini tahun 2006 saya udah beli tiket nih, udah mau pulang, terus dipikir-pikir ngapain pulang ya, gitu. Akhirnya dipikir-pikir udah stay aja, alhamdulillah sampai sekarang. Tujuannya satu, supaya menambah jumlah orang Islam di Amerika ini. Jadi terima kasih Bapak semuanya telah hadir. Thank you very much for everyone that already attending this lecture. Insyaallah, may Allah reward you insyaallah. Amin. Before we close, insyaallah doa from Ustaz. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fadhub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sa'iril hillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah
wal muslimina ajma amin ya rabbis ma fadlan wajudan mannan la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa ala alihi wa sahbihi adada tawsisubi walhamdulillahi rabbil alamin.